Sejak awal, Zhang Yi sudah merasa pendeta ketujuh ini memusuhinya. Kini ia langsung menolak permintaannya, membuat perasaan itu semakin kuat. Ia hanya dengan tenang mengangkat kepala, menatap lurus ke arah 4 pendeta bulan hitam di hadapannya dan berkata, "Jika tidak melakukan penyelidikan yang cukup dan bertindak gegabah, bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Kalian seharusnya dapat memahaminya, bukan?" Xi Weiyan mengejek dengan dingin. "Akhir zaman sudah dekat. Jangan kira kami tidak tahu apa yang kalian manusia lakukan di bumi. Segala sesuatu tentang kalian, semuanya berada dalam pengamatan kami. Dalam beberapa tahun ini, peradaban bawah tanah yang kalian musnahkan sudah ada beberapa, bukan? Bagaimana? Mungkinkah kalian kali ini membawa pasukan besar kemari, juga berniat memusnahkan kami?" Perkataan Xi Weiyan sangat tajam, penuh dengan permusuhan yang telanjang. Terhadap peradaban luar, ia selalu bersikap sangat waspada. Jelas tidak semudah Xuan Yue Feiming dalam menerima pihak lain. Suasana di tempat itu menjadi sedikit tegang. Zhang Yi mengerutkan kening, lalu berkata datar, "Jika bukan karena munculnya celah di bulan yang mungkin mengancam keberlangsungan hidup kami, mana mungkin kami datang ke tempat ini? Kekuatan bangsa bulan sudah pernah kami saksikan. Kami tidak sebegitu impulsif sampai harus bertarung mati-matian dengan kalian." Xuan Yue Feiming juga menasihati, "Xi Weiyan tidak perlu bersikap terlalu sensitif. Jika ingin memasuki hutan matahari gelap, kita memang membutuhkan bantuan peradaban lain." 2 pendeta lain di sampingnya juga ikut menasihati, "Kami sama sekali tidak boleh menginjakkan kaki di wilayah itu. Jika tidak meminta bantuan mereka, apa mungkin kita benar-benar harus mengorbankan 5 orang? Pendeta bulan hitam hanya berjumlah 7. Jika harus mengorbankan 5 orang, dari 4 orang yang hadir di sini, masing-masing memiliki kemungkinan besar untuk menjadi tumbal." Xi Weiyan mengangkat lengan yang tertutup jubah lebar, jemarinya yang ramping menunjuk ke arah Zhang Yi. Tetapi orang ini sama sekali tidak boleh dipercaya, karena pada dirinya ada jejak aura Samael. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana seluruh istana seketika menjadi sangat berat. Beberapa pendeta bulan hitam menatap Zhang Yi, dan hanya dengan satu tatapan saja membuat Zhang Yi merasakan tekanan luar biasa. Terutama pendeta ketiga, sorot matanya yang tak berkilau itu saat menembus wajah gelap dan mengunci Zhang Yi, membuatnya merasakan sensasi yang pernah ia rasakan ketika berhadapan dengan Bai Longzi. Bahkan, untuk bergerak sedikit saja, ia merasa kesulitan. Bahkan di Shitian dan yang lainnya pun menatap Zhang Yi dengan penuh kebingungan. Namun mereka tidak mempercayai perkataan Xi Weiyan. Zhang Yi mustahil punya kesempatan pergi ke bulan. Urusan di bumi saja sudah membuatnya pusing. Saladin berkata terus terang, "Saat kami berada di bumi, kami pernah ikut memperkuat segel Duluk Mamon. Mungkin saat itu kami terkena sebagian dari auranya. Sebenarnya aku juga ikut dalam aksi itu." Xi Weiyan menatap Zhang Yi dan berkata, "Tidak, kau berbeda dengannya. Pada tubuhmu ada kekuatan murni dari Duluk sang raksasa, bahkan sangat dekat dengan kekuatan asalnya." Hati Zhang Yi pun terkejut. Saat itu ia memang pernah masuk ke dalam dunia tubuh Mamon, dan ia menyerap kekuatan makhluk-makhluk yang diciptakan Mamon di dalamnya. Apakah itu penyebabnya? Pendeta ketiga menatap Zhang Yi cukup lama, seolah-olah ada sepasang mata raksasa dalam kegelapan yang menembus dan melihatnya sampai ke dasar. Namun tidak lama kemudian, rasa dingin itu menghilang. Pendeta ketiga berkata, "Pendeta ketujuh, kau terlalu banyak mengkhawatirkan hal ini. Pada dirinya, aku tidak melihat bayangan Rasul yang jatuh. Kekuatannya memang mirip Samael, tetapi tidak berkaitan dengannya." Zhang Yi merasa makin bingung. Apa pula maksud semua ini? Sepertinya pendeta ketiga dan pendeta ketujuh memiliki kemampuan khusus tertentu. Namun dirinya dengan Samael, apa hubungannya? Xi Weiyan tetap bersikeras. Tidak peduli apakah ia terkait Samael atau tidak. Namun dalam situasi seperti ini, kami sama sekali tidak mengizinkan orang yang mencurigakan berada di atas bulan. Ia menatap Zhang Yi dan rombongannya, lalu berkata dingin, "Jika kalian masih ingin tetap tinggal, kirim orang ini kembali ke bumi." Mendengar itu, Zhang Yi hanya bisa menyentuh hidungnya dengan pasrah.
Sialan, memangnya aku ingin datang ke sini? Kalau bukan karena kalian membuat kesalahan besar yang membuat Samael berpeluang memecahkan segelnya, aku malas-malasan saja datang ke sini. Yang Sin kemudian berkata, itu agak sulit, karena orang yang kau maksud adalah manusia terkuat di bumi saat ini. Jika kami kehilangan dia, kekuatan tempur kami secara keseluruhan akan sangat berkurang. Akhirnya Xuan Yue Feiming kembali menengahi Xi Weiyan. Waktu yang tersisa bagi kita sudah tidak banyak. Kita perlu meminjam kekuatan mereka. Apa kau benar-benar ingin dijadikan bahan bakar untuk memperkuat kekuatan singgasana? Xi Weiyan tampak ragu. Ia pun akhirnya mengalah, tetapi tetap menatap dingin ke arah Zhang Yi. Lebih baik kau jangan melakukan hal yang tidak sepantasnya. Sepasang mataku ini akan selalu mengawasi dirimu. Karena kegaduhan ini, Zhang Yi sudah tidak mood untuk berlama-lama di situ. Ia berdiri dan menyampaikan bahwa mereka berniat pergi sebentar ke Kekaisaran Bulan Cemerlang untuk melakukan kunjungan. Xuan Yue Feiming terpaksa membiarkan Zhang Yi dan rombongannya pergi. Maaf, akhir-akhir ini, suasana di bulan sangat mencekam. Jika kami tidak menemukan benih api, kami semua mungkin harus gugur sebagai penggantinya. Karena itu, Pendeta ketujuh agak terlalu emosional. Kalian boleh pergi ke Kekaisaran Bulan Cemerlang terlebih dahulu. Tetapi setelah itu mohon kembali. Aku sudah menyiapkan tempat tinggal untuk kalian. Bulan sangat dingin saat malam. Zhang Yi mengucapkan terima kasih kepada Xuan Yue Feiming, tetapi menolak tawarannya untuk mengantar menggunakan kapal. Begitu ruang asing dibuka, kapal miliknya langsung muncul. Di atas kapal Dreamer, tentu ada kapal kecil tambahan untuk eksplorasi. Jalannya saat datang tadi sudah mereka ingat, jadi mereka bisa pergi sendiri. Setelah keluar dari wilayah Kekaisaran Bulan Gelap, Zhang Yi terus memeriksa informasi mengenai hutan matahari gelap di sepanjang perjalanan. Menurut informasi itu, ada dua hal paling berbahaya di sana. Pertama adalah pencemaran mental Samael, yang mematikan bagi bangsa bulan, tetapi pengaruhnya terhadap manusia bumi sangat kecil. Kedua, banyak bangsa bulan yang sudah tercemar mental tinggal di dalam hutan matahari gelap, dan mereka akan menyerang siapapun yang masuk. Setelah membaca itu, Zhang Yi melirik ke arah Disitian dan mencibir. Hei Tuadi, barusan kau cukup sombong ya? Langsung melompat dan menyetujui bantuan. Yang tidak tahu mungkin mengira kau yang memimpin kami. Zhang Yi tidak pernah sungkan saat berbicara dengan Disitian. Dengan kekuatan, Disitian saat ini, ia bisa mengatasinya kapan saja. Disitian mengangkat tangan dan berkata, dalam situasi seperti itu, aku hanya bisa berkata begitu. Lagi pula, aku setuju. Bukan berarti pendapatku mewakili kalian semua. Dan lagi, apa kau punya cara yang lebih baik sekarang? Zhang Yi memutar bola mata, kita pergi dulu ke Kekaisaran Bulan Cemerlang. Bagaimanapun juga, sudut bibirnya menampakkan senyum penuh makna. Kita tidak tahu apakah orang-orang Kekaisaran Bulan Gelap mengatakan yang sebenarnya. Meskipun mereka mungkin berkata jujur, Zhang Yi yakin mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Saat Zhang Yi dan yang lainnya tiba di Kekaisaran Bulan Gemilang, mereka juga menerima penyambutan dari pihak sana. Orang-orang Kekaisaran Bulan Gemilang terhadap mereka tidak dingin dan tidak pula hangat. Yang menyambut mereka adalah penjaga bulan ketujuh yang baru saja mereka temui, Xi Yueliunian. Ia mengenakan zirah perak keputihan. Di dalam istana bulan gemilang, di bawah cahaya yang menyinari, zirah itu hampir tampak setengah transparan, berkilau dengan sinar suci yang membuat orang tak berani menatap langsung. Ia benar-benar seperti boneka porselen yang sangat indah. Ketika Zhang Yi dan rombongannya datang, mereka berpapasan dengan Benjamin Morgan dan para anggota Ksatria Meja Bundar. Kedua pihak bertukar sedikit informasi, lalu mereka pergi menghadap ke Kekaisaran Bulan Gelap. Gaya istana Bulan Gemilang adalah terang dan megah. Tingkat teknologi mereka setara dengan Kekaisaran Bulan Gelap, hanya saja memberi kesan yang lebih nyaman. Bagaimanapun, manusia bumi juga menyukai lingkungan yang dipenuhi cahaya. Xi Yueliunian tidak banyak bicara. Ia juga tidak terlalu beramah tamah dengan Zhang Yi dan yang lain. Ia langsung dan lugas mengatakan kepada mereka bahwa Xuan Yue Feiming belum menjelaskan semuanya.
Dia sepertinya belum memberitahu kalian bahwa pencuri yang membawa lari benih api adalah seorang prajurit bayangan tinta dari Kekaisaran Bulan Gelap. Kalimat ini memiliki arti tersembunyi dan benar saja membuat ekspresi Zhang Yi dan yang lain menjadi serius. Xuan Yue Feiming hanya mengatakan kepada Zhang Yi bahwa benih api hilang, tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana benih api itu hilang. Namun, jika itu dicuri oleh orang Kekaisaran Bulan Gelap, maka sifat masalahnya menjadi sepenuhnya berbeda. Mengapa orang Kekaisaran Bulan Gelap ingin mencuri benih api? Apa mereka berniat membiarkan Samael bangkit dari penyegelannya? Zhou Ke tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa penasaran. Si Yue Liunian duduk di atas takhta yang tinggi, menyilangkan kaki. Kakinya ramping, jenjang, terlatih dengan proporsi yang tepat. Ketika terangkat, terlihat area absolut di antara bagian zirah perak bulannya, seolah memancarkan kilau putih yang lembut. Ia menopang dagunya dengan satu tangan dan berkata dengan datar, "Siapa yang tahu?" Bagaimanapun, mereka adalah makhluk rendahan yang diciptakan oleh klan Duluk Shenzhou. Ada yang menyembah dewa iblis dan menginginkan pembebasan makhluk itu, bukan hal yang mengejutkan. Di dalam Kekaisaran Bulan Gelap, memang ada kelompok yang disebut kaum kembali. Mereka adalah sekelompok orang gila yang demi membangkitkan Samael, rela melakukan apapun. Brian berkata dengan kaget, "Kaum kembali? Tapi mengapa mereka melakukan itu? Bukankah sudah dibilang kalau penyegelan Samael dibuka, mereka juga akan dimangsa?" Shi Yue Liunian menjawab dengan dingin, "Itulah sebabnya mereka disebut orang gila. Pola pikir orang gila mana mungkin sama dengan orang normal? Aku pribadi tidak bisa memahaminya." Zhang Yi memijat dahinya kuat-kuat. "Fanatik, ya? Orang yang gila memuja dewa ataupun dewa iblis. Ketika kepercayaannya mencapai tingkat obsesif, mereka bahkan bersedia mengorbankan hidup sendiri. Kemunculan manusia seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan." Namun, Si Yue Liunian kemudian melanjutkan, "Kami sudah menyelidiki. Orang yang membawa lari benih api bernama Fen Gu. Dalam korps prajurit bayangan tinta, ia adalah sosok yang sangat berbakat. Jika dia bukan seorang pria, kemungkinan besar ia bisa menjadi pendeta bulan hitam di masa depan. Orang itu, sebelum ritual dimulai, telah membawa pergi benih api Sun Liuxing, lalu melarikan diri ke hutan matahari gelap." Zhang Yi mencatat dua nama itu dalam benaknya. Si Yue Liunian perlahan duduk tegak, menunduk menatap para manusia bumi di bawah. "Jadi, para tamu dari bumi, apakah kalian bersedia membantu kami pergi ke hutan matahari gelap dan membawa kembali benih api itu?" Suaranya dingin, ekspresinya datar. Terlihat tidak ada ketulusan sama sekali. Namun, sikap dingin itu membuat Zhang Yi merasa sangat familiar. Ketika ia pertama kali bertemu dengan makhluk di dalam Tianyu Palace, mereka juga memiliki aura yang serupa. Suku Huyue yang diciptakan oleh suku Yihen memiliki rasa dingin dewa seperti itu dalam tubuh mereka. Zhang Yi mengulurkan tangannya ke atas. "Kami membutuhkan informasi dan waktu untuk mempertimbangkannya." Si Yue Liunian mengangguk, lalu langsung memberikan informasi mengenai hutan matahari gelap kepada mereka. Kemudian, Zhang Yi juga mengemukakan keinginannya untuk menjelajahi seluruh wilayah bulan. Si Yue Liunian juga menyetujuinya tanpa ragu. Jika dibandingkan dengan sikap bermusuhan Yue Yan, kerja sama si Yue Liunian membuat Zhang Yi cukup terkejut. Ia tersenyum dan bertanya, "Kau tidak takut kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memata-matai kalian? Sepertinya kau terlalu mempercayai kami." Sudut bibir si Yue Liunian untuk pertama kalinya menunjukkan senyuman yang penuh kebaikan. "Pada dirimu ada aroma leluhur kami, mereka yang dipilih oleh para leluhur. Tidak mungkin salah." Zhang Yi tersadar. Ia dan Xin adalah orang-orang yang dipilih oleh 4 penunggang suku Yihen dan telah melalui penyucian lautan esensi jiwa dari 14 miliar makhluk suku Yihen. Aroma itu dapat dirasakan oleh Si Yue Liunian yang merupakan ciptaan suku Yihen. Kalau begitu, ketidaksukaan Yue Yan kepadanya selama ini mungkinkah juga berasal dari hal ini? Namun Yue Yan pernah berkata bahwa tubuhnya memiliki aroma yang sama dengan Samael. Lalu itu bagaimana? Zhang Yi tidak bisa memahami benang merahnya,
Tetapi untungnya tidak perlu terburu-buru. Melihat keadaan bulan saat ini, mereka sedang menggunakan pengorbanan hidup untuk menstabilkan segel. Dalam waktu dekat, serpihan bulan tidak akan runtuh. Si Yueliunian juga menahan mereka, mengizinkan mereka tinggal di Kekaisaran Bulan Gemilang untuk beristirahat. Namun Zhang Yi menolak tanpa ragu. Orang-orang gereja dan Kolombia membutuhkan bantuan tempat istirahat dari bangsa bulan. Tetapi dia sendiri tidak membutuhkannya. Sekarang, ia belum sepenuhnya mempercayai dua kekaisaran itu. Kedua negeri itu juga ingin memanfaatkan mereka untuk menemukan benih api. Kalau begitu, hutan matahari gelap yang mereka sebut tidak terlalu berbahaya bagi manusia bumi, itu sebenarnya seperti apa? Siapa yang tahu? Setelah mengetahui cukup banyak informasi, Zhang Yi dan rombongannya pamit. Ketika pesawat mencapai luar istana, Zhang Yi mengeluarkan Dreamer dan membiarkan semua orang beristirahat di dalamnya. Fortress Tianhai. Untuk saat ini tidak ia keluarkan, karena itu adalah senjatanya, dan karena ia masih berhati-hati terhadap bangsa bulan, ia tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya. Ia menggunakan radio untuk mengirim pesan kepada gereja dan Morgan, serta yang lainnya, memanggil mereka kembali untuk berdiskusi bersama mengenai rencana selanjutnya. Mereka menunggu cukup lama di atas Dreamer, barulah kelompok itu datang terlambat. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Bagaimanapun, di antara mereka tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan ruang sekuat Zhang Yi, yang bahkan bisa membawa kapal besar seperti ini kemanapun. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan cara konvensional, memakai mobil bulan untuk bepergian. Tentu saja itu jauh lebih lambat. Rombongan besar itu berkumpul di atas Dreamer, dan setiap orang memiliki ekspresi serius. Kekaisaran Bulan Gemilang dan Kekaisaran Bulan Gelap memberi mereka terlalu banyak informasi. Mereka harus memilahnya dengan hati-hati, memisahkan yang berguna dari yang tidak, menyaring kebohongan, serta mendapatkan kebenaran. Kabin Dreamer cukup besar untuk menampung lebih dari 100 orang. Zhang Yi langsung berkata tanpa basa-basi, informasi yang kita dapat dari kedua pihak pada dasarnya hampir sama. Tapi mungkin saja ada sedikit perbedaan. Sebaiknya kita saling menukar informasi terlebih dahulu. Semua orang menceritakan kembali informasi yang mereka dengar. Secara garis besar, hampir sama. Hanya sesekali terdapat perbedaan kecil yang kemudian saling melengkapi. Kalau begitu selanjutnya, Zhang Yi membuka kedua tangannya. Mari kita bicarakan pendapat masing-masing. Ia duduk di kursi paling depan. Sebagai manusia terkuat dalam operasi kali ini, setidaknya menurut dirinya sendiri, dan kenyataannya pun demikian. Meskipun orang lain mungkin belum memahami kekuatan sejatinya, Zhang Yi menatap ke arah Yang Xin-Xin. Xin-Xin, kau duluan. Pendapat dari sang pusat data, Yang Xin-Xin adalah yang paling ingin didengar Zhang Yi. Semua orang juga tahu kecerdasan Yang Xin-Xin. Banyak dari mereka turut serta dalam beberapa pertempuran besar sebelumnya, sehingga tak seorang pun keberatan. Yang Xin-Xin berdiri, berjalan ke sisi Zhang Yi. Mata bening dan dinginnya memancarkan sinar penuh keseriusan. Informasi yang kita dapatkan sejauh ini berasal dari dua kerajaan besar, Kekaisaran Bulan Cemerlang dan Kekaisaran Bulan Gelap. Untuk saat ini, tampaknya mereka tidak berniat buruk pada kita. Bagaimanapun, kekuatan kita cukup besar. Tak seorang pun ingin di masa yang rumit seperti ini muncul musuh kuat seperti kita. Tetapi, kata-kata mereka jelas mengandung bagian yang tidak sepenuhnya benar. Kita memang tidak perlu terlalu khawatir. Mereka akan menyerang kita untuk sementara waktu. Tapi kita tetap harus mengumpulkan informasi sendiri, menyelidiki lingkungan di atas bulan, serta mencari kebenaran mengenai kehancuran bulan. Ia mengangkat 5 jari. 5 hari. Dengan luas permukaan sisi gelap bulan, 5 hari cukup untuk menjelajahi tempat ini dengan tuntas. Ia menegaskan, ingat, jangan mudah percaya ucapan para manusia bulan. Gunakan mata dan pikiran kita sendiri. Benjamin Morgan mendorong kacamatanya. Usulan ini sangat bagus, tapi masalahnya adalah, apakah mereka akan membiarkan kita melakukan penjelajahan? Yang Xin-Xin berkata datar, jika apa yang mereka katakan benar,
dan mereka membutuhkan kita untuk merebut kembali api asal, maka mereka harus menyetujui syarat kita. Ini adalah hubungan saling menguntungkan, bukan salah satu pihak memohon kepada pihak lain. Mungkin justru mereka yang lebih terburu-buru. Pengorbanan 10 imam bulan hitam, atau para pelindung bulan, jelas merupakan hal yang tidak ingin dilihat kedua kekaisaran manusia bulan itu. Benjamin Morgan mengangguk. Baiklah, aku tidak ada pendapat lain. Untuk urusan penjajakan wilayah, pihak Kolombia bisa memimpin. Bagaimanapun, kami paling mengenal medan di sini. Kolombia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam eksplorasi bulan. Yang Singsin pun tidak mengajukan keberatan. Yang lain sangat setuju dengan usulan Yang Singsin, karena informasi masih terlalu sedikit dan memperoleh data adalah prioritas utama. Malam itu, semua orang berpisah untuk beristirahat. Orang-orang Kolombia dan pihak gereja kembali ke kapal mereka. Bukan karena mereka tidak ingin tinggal di Dreamer, tapi karena Zhang Yi tidak menahan mereka, sehingga mereka pergi dengan sedikit kecewa. Malam pun tiba. Bulan memasuki sisi belakang planet bumi, tertutup oleh planet raksasa tersebut, langsung terbenam dalam kegelapan dan hawa dingin. Suhu merosot drastis, dingin menggigit. Namun bagi Zhang Yi dan yang lainnya, mereka sudah terbiasa. Baju tempur mereka mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrem apapun. Mengaktifkan sistem pertahanan otomatis Dreamer, Zhang Yi kemudian terlelap. Kekaisaran Bulan Gelap. Kerajaan bawah tanah raksasa yang lahir dari kehendak spiritual Samael dan pada akhirnya juga akan lenyap bersama kehendak spiritual Samael. Di tengah kegelapan, sebuah lorong biru yang melintasi jurang besar terbentang menuju kedalaman tak dikenal. Bulan biru yang tergantung di langit memancarkan sinar aneh nan memikat. Sebuah sosok perlahan muncul dari ujung lorong, melangkah maju. Ia tidak menutupi dirinya sedikit pun. Jubah biru khas imam bulan hitam tampak megah dan agung. Wajahnya tak terlihat jelas, namun dari bulan hitam raksasa di punggungnya, identitasnya dapat dikenali. Imam bulan hitam ketujuh, Eclipse Yan. 10 jarinya yang panjang dan pucat saling bertaut, kepalanya menunduk, dan dari tubuhnya terpancar aura yang membuat orang gelisah. Tidak jelas ia hendak kemana melalui lorong tersebut. Namun ketika ia tiba di tengah lorong, dari balik salah satu pilar besar muncul sosok lain. Imam ketujuh, kau hendak pergi kemana? Suara dingin menggema. Orang itu mengenakan jubah hitam. Suaranya datar tanpa emosi. Eclipsean menyadarinya. Suaranya menjadi berat. Jadi kau menungguku? Benar, aku menunggumu. Karena aku menemukan sesuatu. Tampaknya kau ingin melakukan hal yang tidak baik. Suara sosok hitam itu tetap dingin. Meski jarak mereka cukup jauh, namun di antara keduanya mengalir hawa dingin, seolah bisa diraba. Eclipsean menunduk. Ekspresinya mungkin sedingin dan seserius suaranya. Kedatangan manusia bumi bukanlah hal yang baik. Mereka terlalu lemah, dan pada tubuh mereka ada aroma bangsa duluk. Aku tidak menyukainya. Sosok hitam bertanya, "Oh, jadi engkau ingin membunuh mereka?" Eclipsean berkata dingin, "Usir mereka. Kalau tidak, mereka akan mengganggu rencana kita." Rencana? Rencana pengorbanan? Kau benar-benar berniat mengorbankan nyawamu untuk menyalakan api asal? Itu lebih baik daripada membiarkan mereka tinggal dan menimbulkan dampak yang tak terduga. Selesai berkata, Eclipsean melangkah hendak pergi. Namun pada saat itu, terdengar tawa meremehkan dari belakangnya. Eclipsean, kau sedang berbohong. Langkah Eclipsean mendadak terhenti. Di balik jubah hitam itu, tidak ada wajah, hanya suara tawa dingin yang bergema di atas jurang kosong. Kau ingin menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka pergi dari sini, bukan? Pupil Eclipsean menyempit tajam. Ia berbalik menghadap sosok hitam tersebut. Kenapa aku harus menyelamatkan mereka? Sosok hitam melangkah perlahan mendekatinya. Seiring langkahnya, ruang di belakangnya tiba-tiba menggelap, seakan disiram tinta pekat. Dari tubuhnya terpancar kekuatan yang tak menguntungkan. Mereka pergi. Lalu dari mana kita akan mendapatkan api
asal berkualitas tinggi untuk menggantikan kita dalam pengorbanan. Selain itu, mereka adalah bagian sangat penting dalam rencanaku. Eclipsian tidak lagi menyembunyikan apapun dan membentak rendah. Akhirnya kau menunjukkan dirimu, kaum radikal. Tujuanmu sebenarnya adalah... Belum selesai ia berbicara, dari tubuh sosok hitam itu, kekuatan gelap menyebar seperti tinta yang mewarnai seluruh ruang. Dalam sekejap, gelombang gelap itu meluap, menyelimuti segala arah, menerjang ke arahnya. Eclipsian tak ragu sedikit pun. Ia segera melompat dan menembus udara. Kemampuannya memang tidak memungkinkan terbang. Meskipun nilai kekuatan supernaturalnya mencapai 48.000, ia tetap membutuhkan alat bantu untuk dapat terbang. Namun sosok hitam itu berkata dengan tenang, "Kemampuanmu, roda baik dan jahat, memang bisa menilai kekuatan supernatural lawan. Itu memberimu keunggulan awal, tetapi pada akhirnya kemampuan itu lebih cocok sebagai pendukung, bukan untuk bertarung. Berhadapan denganku secara langsung, kau tidak punya peluang sama sekali." Shi Yueyan juga mengetahui hal itu di dalam hatinya. Ia melesat terbang menuju ujung lorong gelap. Namun di belakangnya, bayangan hitam itu dengan cepat mengejar. Tidak ada gunanya. Saat kau memutuskan untuk menyembunyikannya dariku dan diam-diam memperingatkan para manusia bumi agar pergi, saat itulah kau sudah ditakdirkan menjadi pengorbanan. Di tangan Xiaoyan muncul sebuah senjata besar berwarna biru kelam. Ia membidik ke arah belakang dan melepaskan tembakan energi yang kuat. Serangan dengan indeks kekuatan kemampuan 48.000 poin itu, meski hanya ledakan energi paling murni, tetap memiliki daya rusak yang mencengangkan. Namun bayangan hitam itu justru seperti sebuah mulut raksasa dari jurang terdalam, menyerap seluruh tembakannya hingga habis. Apapun serangan yang dilakukan Shi Yueyan, semuanya tidak menghasilkan efek apapun. Dengan marah ia berteriak, "Melakukan ini apa artinya bagimu? Mengejar kematian? Tidak, ini adalah pengorbanan yang mulia. Mengorbankan diri sebagai santapan untuk membangunkan sang dewa iblis." Begitu suara bayangan hitam itu jatuh, energi hitam yang seperti tinta tumpah langsung menyelimuti seluruh ruang, menutupi langit dan bumi. Seolah mulut jurang yang menutup menelan Shi Yueyan sepenuhnya. Apa? Kekuatanmu? Tidak, ini bukan kemampuanmu. Dari awal yang berusaha melawan, suara Shi Yueyan pada akhirnya dipenuhi keputusasaan. Jadi kau mendapatkan kekuatan itu dari sang dewa iblis. Kupikir, itu dia. Bayangan hitam itu mengepalkan tinjunya di udara. Dan kekuatan gelap menelan Shi Yueyan sepenuhnya. Kekuatan roda kebajikan dan kejahatan memang sangat berguna, tetapi kau terlalu percaya diri. Sampai begitu lama, kau bahkan tidak pernah lagi menggunakannya padaku, dan kau tidak menyadari bahwa aku sudah berbeda dari masa lalu. Kau terlalu naif, Shi Yueyan. Gunakanlah hidupmu untuk menyempurnakanku. Keesokan harinya, sebelum fajar tiba, Zhang Yi sedang beristirahat di dalam kamar. Tiba-tiba, ia membuka matanya dengan cepat. Indera keenam yang kuat memberitahunya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Zhang Yi meloncat bangun, ia tidur tanpa melepas pakaian, tubuhnya masih mengenakan pakaian tempur. Begitu bangun, ia juga membangunkan Zhou Ke dan Yang Xia yang tidur tidak jauh darinya. "Zhang Yi, ada apa? Aku merasa ada yang tidak beres. Aku pergi keluar sebentar." Zhang Yi membuka pintu baja dan dengan cepat tiba di geladak Dreamer. Cahaya pagi belum muncul. Permukaan bulan masih berada dalam kegelapan tanpa akhir. Namun, detak jantungnya berdebar sangat cepat. Peringatan dari kemampuan waktu terkait bahaya tidak pernah meleset. Zhang Yi melihat dengan waspada ke segala arah. Ia mengernyit dan bergumam. Apa yang terjadi? Apakah ini hanya perasaanku? Begitu suaranya terjatuh, sistem kecerdasan buatan Dreamer mengeluarkan peringatan. Peringatan, peringatan. Terdeteksi reaksi energi tinggi di depan. Harap bersiap untuk pertempuran. Tatapan Zhang Yi seketika menjadi tajam. Bangunkan semua orang. Aktifkan mekanisme pertahanan tingkat 1. Sistem cerdas Dreamer.
Semua personel di kapal telah diberitahu. Selain itu, Dreamer sendiri selalu berada dalam status pertahanan tingkat 1. Zhang Yi. Oh, benar juga. Dreamer memang tidak memiliki tingkatan pertahanan. Begitu kapal dikeluarkan, ia langsung berada pada tingkat kewaspadaan tertinggi. Perisai pelindung energi raksasa menyelimuti seluruh kapal perang. Di tangan kanan Zhang Yi, rantai Divine Refinement melilit seperti beberapa ular kecil, siap berubah menjadi senjata paling kuat untuk menyerang maupun bertahan. Tak lama kemudian, Zhang Yi menyadari bahwa musuh benar-benar datang. Tanpa peringatan Dreamer pun, dari getaran udara ia sudah dapat merasakannya. Dari kejauhan, gumpalan besar awan hitam bergemuruh mendekat, deras dan ganas, seolah hendak menghancurkan apapun yang menghalanginya. Orang-orang dari Kekaisaran Bulan Gelap, jadi semua yang mereka tunjukkan di siang hari hanyalah kepalsuan. Swish! Sosok Zhang Yi bergerak sekejap, muncul di posisi meriam utama Dreamer. Diameter laras meriam itu bahkan dapat memuat seekor hua-hua raksasa. Panjangnya lebih dari 500 meter. Zhang Yi meletakkan tangan kanannya pada meriam utama. Ia dapat mengaktifkan kemampuan kapan saja untuk melakukan pengeboman presisi pada area ratusan kilometer jauhnya. Seluruh meriam pada Dreamer berputar menghadap arah yang sama. Segera setelah itu, semua orang di kapal terbangun dan berlari ke geladak. Ada apa? Brian bertanya dengan gugup sambil menarik celananya. Orang-orang dari Kekaisaran Bulan Gelap menyerang kita. Zhang Yi menjelaskan situasinya secara singkat. Semua orang terkejut. Jelas siang tadi semuanya tampak baik-baik saja. Mengapa sekarang mereka melakukan serangan malam? Indra Chakra mengepalkan tinjunya. Hah, benar-benar meremehkan kita. Mereka mungkin tidak tahu seberapa kuat Dewa Utama Bharata. Di mata Indra Chakra, cahaya misterius berputar bersama simbol-simbol Sansekerta. Dalam masa depan yang ia lihat, semuanya aman. Namun syaratnya, ia menoleh pada Zhang Yi yang mengendalikan meriam utama, lalu secara naluriah mendekat. Berdasarkan masa depan yang ia lihat, selama ia dekat dengan Zhang Yi, ia tidak akan berada dalam bahaya. Dari kejauhan, sebuah cahaya biru tiba-tiba memancar dari langit di atas permukaan tanah, lalu dalam sekejap menyerbu ke arah Dreamer. Itu adalah sebuah meriam energi yang kuat, menembus ruang dari jarak ratusan kilometer. Seperti pedang tajam yang ingin merobek ruang itu sendiri. Boom! Meriam energi itu menghantam perisai energi Dreamer, dan tanah di sekitar kapal perang langsung hancur berkeping-keping. Kapal perang berguncang hebat, namun pada akhirnya, kapal perang super yang memadukan teknologi kaum Changyuan, Kekaisaran Wulan, dan kemampuan puncak lukeran itu mampu menahan serangan tersebut. Kalau diserang, harus membalas. Tidak sopan kalau tidak. Zhang Yi bukan orang yang mencari masalah, tetapi juga bukan pengecut. Pihak lawan sudah melakukan serangan seperti itu. Tentu ia tidak akan diam saja. Kemampuannya memperkuat meriam utama Dreamer. Di ruang amunisi, kristal energi yang disita dari Kekaisaran Wulan terbakar dengan cepat, berubah menjadi bubuk putih. Sebuah berkas cahaya emas yang besar berkumpul di dalam laras meriam. Dan dengan dorongan kemampuan Zhang Yi, cahaya itu menjadi semakin mengerikan. Takdir. Zhang Yi berucap pelan. Sebuah energi hitam keluar dari laras meriam, menembus perisai energi satu arah, dan dalam sekejap memantulkan kembali arah serangan musuh. Kecepatannya sangat tinggi. Jarak ratusan kilometer dilewati dalam waktu kurang dari 10 detik. Di mata Zhang Yi, mata kiri bersinar dengan roda jam kuno. Sedangkan mata kanan menyala dengan cahaya kekacauan dari kehampaan. Waktu dan ruang. Dua kemampuan itu akhirnya mulai perlahan bereaksi dan membentuk teknik gabungan. Tembakan presisi ditambah siklus takdir, serta jarum detik waktu yang menghitung prediksi akurat terhadap segala sesuatu 5 detik ke depan, membentuk teknik pembunuh jarak jauh yang lebih kuat. Takdir. Apapun yang menjadi sasaran teknik ini pasti akan terkena. Teknik ini mirip dengan Gungnir, tombak abadi milik Odin. Tetapi yang satu adalah senjata hukum sebab akibat. Sementara milik Zhang Yi adalah kemampuan ruang waktu. Pasukan Kekaisaran Bulan Gelap yang menyerbu tidak menyangka bahwa serangan balasan dari manusia bumi bisa begitu cepat dan begitu kuat.
Dalam keadaan lengah, lebih dari 10.000 prajurit elit langsung berubah menjadi abu oleh serangan itu.